Oke, sekarang kita melanjutkan materi ke future tense. Future tense secara gampang diartikan sebagai aktivitas yang dilaksanakan di masa mendatang. Aktivitas-aktivitas yang dimaksud itu seperti apa? Kalau dalam pemahaman saya, aplikasi terhadap future tense itu bisa bermakna beberapa hal. Yang pertama adalah sesuatu yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan di masa mendatang, rencana yang juga sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua bisa jadi dia adalah keinginan, terus kemudian bisa pula dia adalah prediksi, bisa juga cita-cita, harapan, kemauan, atau bahkan hanya sebatas omong bualan semata. Contoh maksudnya ketika rencana Anda sudah membeli tiket untuk menonton bioskop misalnya, maka Anda di sana bisa mengatakan pada teman Anda bahwa Anda akan menonton film tersebut pada hari apa, jam berapa. Itu rencana yang sudah ditetapkan. Terus keinginan misalnya saat ini lulus SMA, terus kemudian punya mau masuk ke perguruan tinggi, dia punya keinginan mau jadi dokter, maka dia bisa mengatakan saya akan jadi dokter, atau sebenarnya saya ingin jadi dokter. Atau prediksi, wah ini mendung, it will rain, itu akan hujan. Akan yang dimaksud di sini adalah akan seperti ketetapan sebuah prediksi. Juga hal-hal yang lain seperti kemauan. Oh ya, yang ini yang mungkin yang jadi catatan adalah bisa jadi bahkan akan di sini hanya sebatas bualan semata. Misal kita sedang duduk di depan rumah kita, lantas ada orang gila lewat, terus orang gila itu tiba-tiba mengatakan I will be the president of Indonesia. Bisa juga kan dia mengatakan seperti itu. Artinya bahwa akan akan itu dalam penggunaannya bisa bervariasi. Terus kemudian di sini karena penjelasannya ada di will, shall atau shall terus ke to be going to. Perbedaannya bagi saya itu lebih seperti kalau will itu masih agak lebih luas, meskipun dia juga bisa jadi sebuah kepastian. Namun kalau going to be going to itu lebih kuat karena dia pada rencana sebelumnya yang sudah ditetapkan akan dicapai. Contoh misalnya seperti ini, aku harus memperbaiki motor. Andi mengatakan bahwa dia harus memperbaiki motornya yang nggak bisa jalan. Dia punya 2 HP, yang satu tidak dipakai. Terus dia mengatakan he told me that he told me that his bike is broken. Dia bilang bahwa motornya itu rusak and he's going to, dan dia akan menjual salah satu HP-nya, maka itu lebih kuat daripada sekedar misalnya will. Nah di sini yang perlu dicatat pertama adalah kapan menggunakan will. Will itu bisa digunakan untuk semua kata ganti atau semua subjek. I, we, you, he, she, it, they, marbuto, susilo, tumariatun semuanya bisa. Kalau shall ini banyak definisi dari tiap-tiap wilayah yang berbeda, mulai dari Amerika sendiri, Inggris juga ada, dan Eropa juga mungkin yang berbeda. Tapi secara umum saat ini shall itu digunakan lebih untuk hal-hal yang lebih formal, dan dia biasanya hanya dipakai untuk I, pembicara pertama I dan we. Sehingga kalau bingung pakai saja will untuk semua subjek. Terus will itu kalau ketemu dengan not bisa disingkat jadi won't atau will not. Ini won't, ini bacanya will not. I won't do that, bukan I wanna do that, tapi I won't do that. Aku tidak akan melaksanakannya. Terus sedangkan untuk to be going to itu disingkat jadi gonna. I'm not gonna do that. I am not going to do that disingkat jadi I'm not gonna do that. Itu gonna. Terus kemudian beberapa kesalahan yang banyak mahasiswa misalnya ternyata itu salah menggunakan will itu dengan menambahkan to setelahnya. Misalnya seperti ini. Ini kesalahan seperti ini. Will ini modal. Dan beberapa kesalahan selain ini juga misalnya ada mahasiswa yang mengatakan may kasih to, terus will kasih to, terus kemudian can kasih to. Itu tidak bisa. Sehingga kalau menggunakan will itu langsung diikuti oleh verb tanpa to. Dia hanya infinitif, bukan to infinitif, tapi dia hanya sebatas infinitif dan dia kita anggapnya sebagai verb 1. Sekarang secara timeline-nya ketika ini adalah present, titik tengah ini present, will itu berarti ada di apa yang akan dilaksanakan setelah ini dan disampaikannya sekarang.
Karena ketika kita menggunakan bahasa itu kan berarti saat kita menyampaikan sesuatu. Jadi maka tadi kita bahas nih, apakah itu dia bisa berupa rencana, cita-cita dan seterusnya. Jadi adalah aktivitas yang akan dilaksanakan di masa depan. Oke, sekarang kita aplikasikan penggunaan will, shall, dan to be going to. Pertama, positif. Subject, will, shall, atau gonna, atau to be going to. Verb 1, complement. Ingat ya, will, shall langsung. Tapi kalau going to, itu ada to be-nya. Dan to be ini ikut dengan subjeknya. Misalnya, she, jadi she is going to. He is going to. They are going to. Tapi kalau will sama. Will semua sama. Diikuti oleh verb 1, lantas complement. Contoh di sini, she will buy a new car. Dia akan membeli sebuah mobil baru. They will buy a new car. Sama. Tapi kalau menggunakan going to, she is going to buy dan they are going to buy. Berbeda di situ. Kemudian di sini yang minus atau negatif, dia sama seperti di atas, cuma menambahkan not. Jadi contohnya, they will not go to Jakarta. They won't go to Jakarta. Atau they are not going to go to Jakarta. Tinggal menambahkan not setelah will, shall, atau to be going to. Kemudian bagaimana penulisan untuk tanyanya? Tanya, modalnya ada di depan, will. Sama seperti itu, to be going to ada di depan. Will, subject, verb 1, complement. Will you teach us tomorrow? Will she teach us tomorrow? Will Marbodo teach us tomorrow? Ingat ya, dia sama semua dan tidak ada tambahan s atau es. Kalau mau menggunakan or to be going to berarti tergantung subjeknya siapa. Kalau you berarti are you going to teach us tomorrow? Kalau ganti she berarti is she going to teach us tomorrow? Berarti di sini yang berbeda di sini adalah pecahnya di sini. Kalau mau menggunakan gonna itu to be plus subject plus going to plus verb satunya. Jadi misalnya seperti ini. Ini satu is. Kalau satu, kalau jamak misalnya atau kedua are you going to verb 1 are you going to teach us tomorrow dan seterusnya. Kemudian WH question. Pertama, selalu WH question itu taruh di depan. How, why misalnya. Kemudian diikuti oleh modalnya di sini. Why will you do it? Bukan why will you do it? Oh, bisa jadi sih. Cuman sini lebih gampang misalnya. How will you do it? Misal ada seorang yang mau mengambil sesuatu yang tinggi, sedangkan di sana tidak ada tangga tersedia. Maka temannya mengatakan, how will you do it? How, modalnya, terus kemudian subjeknya, verb, dan complement atau objek dan seterusnya. How will you do it? Terus kemudian kalau misalnya mau menggunakan untuk going to sama, tambahkan di depan sini how is he going to do it? How are you going to do it? Jadi di sini how, to be, subject, going to, verb dan seterusnya. Oke, itu untuk verbal. Dan kalau untuk nominal di sini future itu mengubah to be-nya menjadi be. Contoh misalnya seperti ini. She is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Nah, kalau mau dikatakan untuk future misalnya, she, subjek tadi kan, will, she will. Nah, kan she will is, ini diganti jadi she will be a doctor. Jelas? She will be a doctor. Jadi dia memasukkannya di sini verbnya ini diganti be. Kenapa saya ingatkan verbnya diganti be? Saya ingatkan bahwa dalam grammar verb adalah to be adalah verb. Sama seperti itu. She will be a doctor. She is going to be a doctor. Dan seterusnya. Hal serupa juga berlaku untuk rumusan-rumusan yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang bagaimana menggunakan will, to be going to untuk positif, negatif, pertanyaan, dan WH question. Demikian untuk penjelasan singkat tentang future tense. Nanti setelah ini kita masih akan ada beberapa materi lagi. Stay tune.